Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asmara Muhammad Rafal. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin dari soal 1 sampai 10, yaitu soalnya hanya yang genap saja, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Bisa dilihat dari blog saya, yaitu Arfa Blogspot. Langsung saja. Jadi nomor 2 ini adalah Indonesia merupakan negara yang plural dan memiliki ideologi Pancasila dengan menjunjung tinggi prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Indonesia adalah A. Mencintai bahasa Indonesia tetapi bukan membesar-besarkan bahasa sendiri. Yang B. Membesar-besarkan bahasa sendiri dan memandang bahasa lainnya. Yang C. Mengakui bahasa Indonesia sebagai negara yang hebat. D. Memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya. Nah, ini jawabannya adalah A. Kenapa? Karena prinsip nasionalisme dalam negara kesatuan Indonesia adalah kesatuan, kebebasan, kesetaraan, kepribadian. Maka jawaban A telah tepat. Karena mencintai bangsa itu baik, tapi tidak harus dibesar-besarkan. Karena adanya kesetaraan dalam nasionalisme NKRI. Yang nomor 4, di dalam keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk A. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. Yang B. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan dan negara. Yang C. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat yang adil dan makmur. D. Menciptakan persaudaraan menuju persaudaraan agama, budaya, adat istiadat. Yang E. Menciptakan kesetaraan ekonomi dan budaya. Jawabannya yang D. Kenapa? Karena agama, budaya, dan adat istiadat ujung tinggi adalah bangsa dan negara ini. Lanjut kepada soal yang nomor 6. Nomor 6. Diri adalah pejabat tunggal instansi pemerintahan. Suatu hari ia diminta untuk menyusun anggaran untuk pengadaan barang. Namun ketika menyusun anggaran tersebut, dia melakukan bar-up rancangan, yaitu bar-up rancangan belanja. Hal tersebut dilakukannya agar mendapatkan keuntungan yang bisa didapatkan. Tindakan yang dilakukan oleh diri tersebut merupakan A. Korupsi, B. Nepotisme, C. Kolusi, D. Grasi, E. Amnesti. Jawabannya adalah A. Karena hal tersebut adalah termasuk dari penyelewengan harta atau penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi. Ini ke persoalan nomor 8. Nomor 8. Bu Sarmina adalah wali murid dari Boni. Suatu ketika Bu Sarmina berkunjung dan mendatangi wali kelas Boni, yaitu Bu Rita, dengan membawakan buah tangan berupa buah dan sembako. Hal ini dilakukan oleh Bu Sarmina demi meningkatkan pelajaran Boni di sekolah. Yang dilakukan oleh Bu Sarmina bertentangan dengan sesuatu nilai integritas, yaitu A. Tanggung jawab karena tidak mampu bertanggung jawab terhadap jabatannya. B. Mandiri karena selalu meminta bantuan. C. Kejujuran karena melakukan tindakan kecurangan dan terwujudnya yang diinginkan. Yang D. Kedisiplinan karena tidak mampu mengajarkan disiplin kepada anaknya. Yang E. Kepedulian karena Bu Sarmina rela membawakan buah tangan untuk membantu buta yang tidak mampu. Jawabannya itu C. Karena dalam jawaban tersebut ada unsur kecurangan untuk mendapatkan apa yang Bu Sarmina inginkan. Dan kepada nomor 10, soal yang terakhir. Tindakan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, merupakan salah satu contoh tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan nilai dan dimensi integritas. Di bawah ini, yang termasuk dalam 3 dimensi integritas menurut Executive Blind Assessment adalah A. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Yang B. Kejujuran, keberanian, kegigihan. Yang C. Kejujuran, kegigihan, konsistensi. D. Keberanian, konsistensi, dan ketangguhan. Yang E. Kegigihan, keulatan, kemandirian. Jawabannya itu yang B. Karena gratifikasi dianggap suap dan menjadi sesuatu yang terlarang apabila pihak penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Alhamdulillah sudah terbacakan dan sudah dijelaskan oleh saya soal-soal dari 1 sampai 10 yang poinnya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, terima kasih Mang Rafa sudah membacakan poin genap yang tadi ya. Cuman tadi yang di poin 10 itu harusnya penjelasannya bukan seperti itu ya Mang Rafa. Di situ tuh, oh ya coba Om buka lagi. Karena gratifikasi dianggap soalnya nggak nyambung pertanyaannya kan tentang ini ya.
pertanyaannya tentang Executive Brain Assessment mengenai KKN kan. Ini penjelasannya di nomor 9 kan. Nanti bisa diperbaiki ya, Mang Rafal ya. Oh, iya. Nah, nanti bisa diperbaiki ya. Nah, sekarang coba kita balik dulu ke pertanyaan nomor 2 ya. Nah, Om Bom mau nanya nih. Kira-kira arti dari nasionalisme itu apa nih, Mang Rafal? Nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu kepahaman yang mengaku kesetiaan tertinggi, Om. Ya, contohnya kira-kira bagi kalangan pelajar sama siswa apa ada nggak contohnya kira-kira Mang Rafal? Kalau di mana, Om? Contohnya untuk kalangan siswa-siswi sikap nasionalisme itu seperti apa, Mang Rafal? Mempelajari sejarah dan budaya, Om. Oke, mempelajari sejarah dan budaya seperti apa bisa tolong dijelaskan, Mang Rafal? Mempelajari sejarah seperti sejarah jasa-jasa para pahlawan, Om. Sejarah, jadi bisa untuk menghormati bangsa Indonesia. Oke. Dan bisa menghargai. Oke, nah misalkan sejarah untuk menghargai para jasa pahlawan dan mengingatnya gitu ya. Oke, bagus. Nah, kira-kira sejarah di Indonesia yang telah Mang Rafal baca atau buku yang telah Mang Rafal baca apa saja? Bisa dijelaskan? Buku sejarah atau Ya, buku sejarah atau misalkan sejarah di Indonesia yang Mang Rafal pahami, misalkan sejarah tentang apa gitu bisa dijelaskan? sejarah tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Om. Oke, sejarah masuknya Islam ke Indonesia seperti apa, Mang Rafal? Bisa dijelaskan sedikit? Masuknya Islam ke Indonesia itu mempunyai beberapa teori. Nah, teori yang salah satunya adalah teori antara perkawinan, Om. Jadi dahulu ada bangsawan dari negara lain, jadi masuk dari negara lain masuk ke dalam negara Indonesia dan menikah dengan warga Indonesia dan sebab itulah banyak terjadinya warga negara Indonesia menjadi agama Islam. Oke, misalkan teori tentang perkawinan gitu ya. Oke, melalui perkawinan gitu kan, adat istiadat. Oke, bagus, Mang Rafal. Nah, sekarang coba poin tadi kan pertanyaan yang nomor 6 ya. Nah, kira-kira menurut Mang Rafal pengertian dari korupsi itu apa? Korupsi itu menyimpan atau menyelipkan harta orang banyak untuk kepentingan pribadi, Om. Oke, bagus. Nah, contoh korupsi di Indonesia yang menurut Mang Rafal sangat tertarik untuk dijelaskan atau misalkan yang viral, itu apa, Mang Rafal? Korupsi yang 271 triliun itu, Om. Oh, itu korupsi apa itu, Mang Rafal? Tentang apa? Itu korupsi itu, kalau nggak salah korupsi timah, ya. Oke, korupsi yang tentang timah kan ya. Oke, yang itu ya, yang cukup viral. Oke, satu lagi Mang Rafal, kita bahas nih yang nomor 8 ya, Om Pingin ya. Nah, kira-kira nilai integritas. Nah, integritas kalau misalkan kita belajar sosiologi ada tanggung jawab gitu kan, ada mandiri, ada kejujuran, ada kedisiplinan gitu kan, ada kepedulian gitu kan. Kira-kira di dalam pemahaman di bidang sosiologi, kira-kira sikap integritas untuk kalangan siswa-siswi. Nah, siswa-siswi pesantren itu seperti apa, Mang Rafal? Bisa dijelaskan? Nah, integritasnya seperti contoh
jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Seperti disiplin dalam menjalankan sholat 5 waktu, datang ke kelas secara tepat waktu, dan sebagainya. Oke. Dan satu lagi mengenai tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya seperti apa, Mang Rafa? Kalau misalkan untuk kalangan siswa-siswi pesantren? Bertanggung jawab seperti ketika ada amanah untuk diselesaikan atau jalankan, maka jalani. Oke, itu ya. Ya udah cukup ya bagi Om Bom ya. Oke. Terima kasih Mang Rafa. Di sini ada pertanyaan lagi Mang Rafa. Nanti jangan lupa ya. Ada pertanyaan dulu? Cukup, Om. Cukup ya, udah paham ya. Nanti untuk minggu depan usahakan hari ini ya. Usahakan hari ini Mang Rafa ngerjain poin 11 sampai 15 dan contoh pilkada ya. Ya. Baik, Om. Ya. Usahakan dikerjain ya soalnya untuk dimasukkan ke nilai rapot ya. Oke, tugasnya ya.